Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Nah, saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng 3 dalam 1 ya. Sekarang episode yang keempat, Teluk Akhirat, bagian yang pertama. Tantangan di kamar pendekar. Wiro Sableng garuk-garuk kepala, memandang wajah cantik pelangi indah yang duduk di tepi pembaringan besar. Di dalam kamar itu hanya mereka berdua. Sosok pelangi indah, pimpinan kelompok para gadis cantik yang disebut Bumi Hitam, mengenakan sehelai jubah hitam terbuat dari sutra. Walau kamar besar itu hanya diterangi lilin kecil, namun ketipisan pakaian yang dipakai pelangi indah membuat Wiro dapat melihat jelas setiap lekuk tubuh si gadis. Wiro ingat kembali ucapan Eyang Sindong Gendeng ketika dia memaksa mendapatkan ilmu kesaktian bernama Sepasang Intiro. Si nenek berkata bahwa selama dirinya masih suka pada wajah cantik, senang melihat keindahan tubuh mulus perempuan, maka dia harus menunggu 49 tahun untuk mendapatkan ilmu kesaktian Sepasang Intiroh itu. Kini bukan saja dia tengah ditantang dalam satu tes sangat besar, tetapi juga berada dalam kondisi bingung karena tidak mengetahui di mana berada Eyang Sinto Gendeng dan apa yang terjadi dengan sang guru. Wiro kembali memperhatikan wajah cantik dan sosok pelangi indah yang menggairahkan. Dalam hati dia membatin, kalau aku berlama-lama dalam kamar ini, bisa-bisa lupa diri dan melakukan apa saja yang diinginkan gadis cantik ini. Budi pertolonganku menemukan kalung kepala serigala itu bisa disalahartikan. Jangankan tubuhnya, jiwanya mungkin diserahkan padaku. Wiro menghela napas dalam. Wiro, apa yang ada dalam pikiranmu? Tiba-tiba pelangi indah bertanya. Maafkan aku Pelangi, aku tak mungkin mengabulkan permintaanmu. Aku mengajukan beberapa permintaan padamu. Permintaanku yang mana yang tidak mungkin kau kabulkan? Kembali si gadis bertanya. Aku tak mungkin berada di kamar ini sampai pagi. Aku harus segera pergi. Aku harus berterima kasih padamu dan semua gadis di sini karena telah menyelamatkan diriku dari pukulan beracun Ki Tawang Alu. Aku berhutang budi dan nyawa. Di antara kita tidak ada hutang budi dan nyawa. Kau menolongku, aku menolongmu. Memang begitu harkat hidup manusia. Mengapa kau tidak bersedia menghabiskan malam ini bersamaku, Wiro? Kau harus segera pergi. Pergi kemana? Wiro menggaruk kepalanya kembali. Pelangi indah, sebenarnya aku ingin sekali berlama-lama di tempat ini. Namun aku sangat mengkhawatirkan keselamatan guruku Eyang Sinto Gendeng. Nenek sakti itu lenyap entah kemana, tapi aku sudah tahu siapa yang punya pekerjaan. Kakek muka putih yang bernama Ki Tawang Alu itu. Pelangi indah menatap dalam-dalam ke mata pendekar 212. Di bibirnya menyeruak senyuman tipis. Aku tahu dia memang mengkhawatirkan keamanan gurunya. Tapi satu hal yang tidak kuduga, ternyata pendekar ini tidak seperti yang diceritakan orang. Dia bukan pemuda hidung belang. Dia berlindung di balik rasa khawatir terhadap keselamatan gurunya. Padahal dia ingin menghindari ajakan untuk memenuhi kobaran hasrat pada diriku. Ternyata pendekar 212 orang pemuda beriman tegas. Sayang nasib malangku rupanya bakal berkepanjangan. Cepat atau lambat kutukan itu pasti akan datang lagi. Semoga kalung kepala serigala tetap aman di tanganku. Wiro, apakah kau menolak bermalam di sini karena kau tak ingin mengkhianati Anggini?
Murid Sinto Gendeng terkejut mendengar ucapan pelangi indah itu. Kau kenal dengan gadis itu? Pelangi indah menggeleng. Melihatnya pun aku belum pernah, tapi aku yakin dia tentu seorang gadis sangat cantik. Jika tidak kenal, belum pernah melihatnya, lalu bagaimana? Beberapa waktu itu Dedengkot Rimba Persilatan yang berjuluk Dewa Tuak pernah datang ke sini. Dia memberitahu perihal perjodohanmu dengan muridnya yang bernama Anggini. Dia menghabiskan banyak waktu untuk mencarimu. Kakek satu itu, dia kakek yang paling baik di dunia ini. Aku tidak mengerti mengapa dia terlalu berharap pada diriku. Mulutnya memang sering berucap, tapi siapa yang percaya? Soal perjodohanku dengan muridnya yang bernama Anggini itu, suka-sukanya sendiri. Aku tidak merasa diperjodohkan. Pelangi Indah terdiam sesaat. Bibirnya kembali menyeruakan senyum. Di lubuk hatinya muncul sekelumit harapan. Lalu gadis ini bertanya, Wiro, apakah kau juga menolak permintaanku untuk menduduki jabatan yang ditinggalkan Ki Tawang Alu? Kau memberikan satu kehormatan dan kepercayaan sangat besar kepadaku, Pelangi Indah. Demikian besarnya sampai aku tidak berani menerima permintaanmu. Bayangan rasa kecewa tampak di wajah cantik Pelangi Indah. Ketahuilah, permintaan yang satu itu bukan cuma datang dariku, tapi juga merupakan permintaan semua gadis di bumi hitam ini. Mereka sekarang berada di luar menunggu jawabanmu. Mereka akan sangat kecewa jika kau menolak. Harapan mereka setinggi langit sedalam lautan. Aku mohon maaf. Mungkin kita bisa bertemu dan bicara lagi setelah aku menemukan Eyang Sinto Gendeng. Sekarang aku mohon diri. Pelangi Indah bangkit dari tepian ranjang. Kini dia tegak berhadap-hadapan dengan pendekar 212. Dia sesaat lalu seperti tak ingin berpisah selamanya. Dipeluknya sang pendekar. Kepalanya disandarkan ke dada bidang Wiro. Murid Sinto Gendeng merasa betapa hangatnya tubuh gadis itu. Jantung mereka seolah berdetak menjadi satu. Maafkan aku, Pelangi, aku berjanji akan datang menyambangimu lagi di puncak Merapi ini. Wiro membelai punggung gadis lalu mencium keningnya. Aku tahu aku tidak bisa menahanmu, apalagi punya perasaan ingin memilikimu, kata Pelangi Indah, tapi hanya terucap di dalam hati. Pelangi memeluk tubuh pendekar 212 erat-erat. Lalu perlahan-lahan dirangkulnya, dua tangannya bergerak ke belakang kepala, menyelinap di balik rambut yang panjang hitam. Jari-jarinya melepaskan ikat kepala sutra hitam yang bertempelkan sebuah mutiara hitam memancarkan warna pelangi. Ikat kepala itu lalu diberikannya pada pendekar 212 seraya berkata, terimalah ikat kepala ini sebagai pengiring selamat jalan. Jika batu permata di permukaan kain kau usap, maka akan ada satu getaran gelombang sambung rasa antara kau dan aku akan tahu bahwa kau tengah mengingat diriku, ingin bertemu dengan diriku. Mudah-mudahan aku bisa muncul di hadapanmu. Pendekar 212 merasa heran mendengar ucapan itu. Apakah gadis ini memiliki kekuatan gaib yang bisa memunculkan diri di hadapanku dengan cara mengusap batu hitam di atas kain ikat kepala? Wiro hendak bertanya, tapi Pelangi Indah memasukkan ikat kepala itu ke dalam genggaman Wiro seraya berkata, simpanlah baik-baik. Jika kain itu kau ikatkan di kepalamu, kau bisa melihat bayangan diriku. Jika kain itu kau pergunakan sebagai senjata, mudah-mudahan dia bisa menjadi senjata yang bisa melindungi dirimu. Ini benda sangat berharga. Aku tidak bisa menerimanya, Pelangi. Ikat kepala ini pasti sangat berguna untuk dirimu.
Juga untuk dirimu, bisik Pelangi Indah. Wiro terpaksa menyimpan ikat kepala sutra hitam itu di balik pakaiannya. Misteri nyawa kelelawar pemancung roh. Setelah melihat Wiro menyimpan kain sutra ikat kepalanya, Pelangi Indah berkata, "Dari para gadis, aku mendapat kabar bahwa gurumu Eyang Sinto Gendeng berada dalam kondisi lumpuh akibat terkena 1000 hawa kematian. Dan kau tengah berusaha mencari makhluk bernama kelelawar pemancung roh." Wiro mengangguk. "Makhluk itu memiliki kesaktian luar biasa. Para gadis anak buahmu memberikan beberapa petunjuk. Mungkin kau bisa menambahkan apa yang harus aku lakukan jika berhadapan dengan makhluk itu. Mungkin kau tahu kelemahannya." Makhluk apa itu bisa dikatakan tidak mempunyai kelemahan, karena nyawanya tidak ada di dalam tubuhnya. Diapakan pun dia tidak bakal bisa menemui kematian. Konon nyawanya ada pada satu makhluk lain yang tidak pernah menginjakan kakinya di tanah. Makhluk apa itu? Setan, jin? Tanya Wiro. Sulit diduga. Rahasianya tidak mungkin disingkapkan kalau tidak mendatangi sarangnya di Teluk Akhirat. Tapi pergi ke Teluk Akhirat sama saja dengan mengantar nyawa mencari kematian. Kau tahu di mana letak Teluk Akhirat? Pergilah ke selatan, ikuti aliran Kali Opak sampai di muaranya. Di situ ada sebuah desa bernama Kretak. Lanjutkan perjalanan ke arah matahari terbit. Sebelum kau sampai di Parangkritis, kau akan menemukan satu teluk kecil dipenuhi ratusan bahkan mungkin ribuan kelelawar. Itulah Teluk Akhirat, tempat kediaman iblis bernama kelelawar pemancung roh. Walau teluk itu kecil saja, tapi tidak mudah menemukan kelelawar pemancung roh. Satu hal harus kau ingat baik-baik, Wiro. Semua kelelawar yang ada di teluk itu bukan kelelawar biasa. Mereka adalah binatang peliharaan kelelawar pemancung roh yang bisa diperintahkan untuk membunuh dan menguliti siapa saja. Jangankan manusia, seekor gajah pun bisa menjadi tinggal tulang belulang hanya dalam beberapa kejapan mata. Kau benar-benar harus berhati-hati. Terima kasih, kata Wiro sambil memegang lengan Pelangi Indah, membuat si gadis menjadi tergetar dadanya. Para gadis sudah lama menunggu di luar. Jika tidak ada hal lain yang ingin kau tanyakan, kuharap kau mau bilang sendiri pada mereka bahwa kau tidak bersedia bergabung dengan kami. Wiro coba tersenyum. Dipeluknya tubuh si gadis erat-erat, lalu diciumnya kedua pipi dan kening Pelangi Indah. Ketika Wiro mencium sepasang mata si gadis, terasa ada perasaan. Dia melangkah ke pintu. Di halaman depan rumah panggung besar, belasan gadis cantik, anggota kelompok Bumi Hitam yang sebelumnya duduk di bangku panjang terbuat dari batang kelapa segera bangkit berdiri ketika melihat Wiro menuruni tangga rumah. Diiringi pimpinan mereka, di depan sekali terlihat Mentari Pagi dan Rembulan. Di sebelah kiri mereka berdiri Fajar, Menyingsing, dan Embun Pagi, dua gadis dalam kelompok Mentari Pagi dan Rembulan yang pertama sekali bertemu dengan Wiro dan secara keroyokan pernah mencium Pendekar 212. Semua mereka tidak satupun yang mengenakan kerudung hitam sampai wajah mereka yang cantik terlihat jelas. Agaknya pimpinan kita tidak berhasil menahan Pendekar 212. Berbisik Rembulan. Aku sudah menduga, jawab Mentari Pagi. Kau kecewa? Mungkin lebih berat dari kecewanya Pelangi Indah. Sekilas wajah Rembulan terlihat kemerahan. Gadis satu ini sejak pertemuan pertama dengan Pendekar 212 memang telah jatuh hati. Tidak bisa disalahkan karena bukan cuma Rembulan. Diam-diam semua gadis anggota kelompok Bumi Hitam
termasuk Mentari Pagi dan sang pimpinan mereka sendiri telah menaruh hati pada sang pendekar. Aku tidak munafik mengakui padamu bahwa aku menyukai pemuda itu. Tapi siapa di antara kita yang tidak menaruh hati padanya, termasuk kau, bahkan pimpinan kita Pelangi Indah. Kini tinggal Mentari Pagi yang terlihat kemerah-merahan mendengar kata-kata rembulan itu. Sebenarnya Mentari Pagi memang telah pula tertambat hatinya pada murid Sinto Gendeng itu. Tapi dia terlalu sombong untuk mau mengakui. Wiro perhatikan wajah-wajah cantik di hadapannya. Ketika dia memandang pada Pelangi Indah, gadis itu anggukan kepala memberi sinyal. Wiro garuk kepala, disambut senyum oleh semua gadis. Aku sebenarnya ingin bicara banyak, tapi menghadapi kalian yang cantik-cantik semua, aku jadi kikuk, susah bicara. Para gadis anggota Bumi Hitam tertawa riuh. Salah seorang di belakang sana bernama Lembayung berkata, "Sudah, kau tak usah bicara, tegak saja berdiam diri. Biar kami memandangi, biar kau tambah kikuk." Gelak tawa memenuhi halaman rumah besar, membuat murid Sinto Gendeng kembali garuk-garuk kepala. "Pemimpin kalian dan juga kalian semua telah menolongku, menyelamatkan jiwaku dari pukulan beracun Ki Tawang Alu. Aku sangat berterima kasih dan tidak bakal melupakan budi kalian." Lembayung yang tadi bicara kembali membuka mulut. "Kami tidak mau dengar ucapan itu. Yang kami ingin tahu adalah apakah kau menerima permintaan pemimpin kami menjadi pengganti Ki Tawang Alu, menjadi wakil ketua kelompok Bumi Hitam. Permintaan kalian sudah disampaikan oleh Pelangi Indah. Aku sangat berterima kasih atas kehormatan dan kepercayaan itu. Tapi para sahabatku, saat ini aku tidak bisa membuat keputusan. Kalian semua tahu, guruku Eyang Sinto Gendeng diculik oleh Ki Tawang Alu. Dirinya dalam bahaya. Aku harus mencari nenek itu. Kami semua akan membantu." Gadis di sebelah belakang kembali membuka mulut. "Terima kasih. Apapun yang terjadi dengan Eyang Sinto Gendeng, aku muridnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab seluruh tangan mencari dan menyelamatkan. Kalian tidak perlu merepotkan diri. Kami justru senang dibikin repot olehmu. Hihihi." Kembali Lembayung berucap. Kembali tempat itu dipenuhi gelak tawa para gadis. "Pimpinan," rembulan maju 2 langkah ke depan Pelangi Indah. "Jika benar Ki Tawang Alu yang menculik guru pendekar 212, besar kemungkinan dia menyekap nenek itu di lembah Belibis." Pelangi Indah mengangguk. Walau diam-diam dia merasa tidak enak dengan perbuatan dan ucapan rembulan yang dirasakannya mendahului dirinya. Sebenarnya pimpinan para gadis cantik kelompok Bumi Hitam ini sudah menduga begitu. Namun karena sudah punya rencana sendiri, dia tidak mau mengungkapkan. Kini terlanjur anak buahnya telah memberitahu, maka Pelangi Indah terpaksa anggukan kepala. "Mohon aku diberitahu di mana letak lembah Belibis itu," Wiro berkata seraya memandang pada rembulan. Sadar kalau tadi dia merasa bicara mendahului pimpinannya, kali ini rembulan tidak berani menjawab pertanyaan pendekar 212. "Beritahukan padanya rembulan," tiba-tiba Pelangi Indah berkata. Sedikit kikuk rembulan akhirnya menerangkan. "Di kaki tenggara Gunung Merapi ada satu kali kecil, ikuti pula itu. Kau akan sampai ke sebuah lembah, itulah lembah Belibis. Mudah menemukannya karena di situ banyak burung-burung belibis. Terima kasih. Aku akan segera menuju ke sana." Tiba-tiba Lembayung kembali bersuara. "Pendekar 212, bagaimana kalau ternyata Ki Tawang Alu menculik gurumu bukan untuk maksud jahat?" Sepasang mata Wiro Sableng membesar sementara 2 alis Pelangi Indah naik ke atas. Matanya memandang tajam ke arah Lembayung. "Apa maksudmu Lembayung?" tanya Pelangi Indah.
Mati aku tadi cuman mau bercanda, kata Lembayung dalam hati. Lembayung, suara Pelangi Indah mengeras. Maafkan saya pimpinan, maafkan diriku pendekar 212, maksudku siapa tahu Tawang Aluk bukan bermaksud jahat. Dia menculik gurumu karena dia suka pada Eyang Sinto Gendeng. Sunyi, tak ada suara. Hanya semua mata memandang pada Lembayung yang diam-diam jadi ketakutan karena dipelototi oleh sekian banyak pasang mata, termasuk mata pendekar 212 dan Pelangi Indah. Wiro garuk-garuk kepala, senyum di bibirnya. Lalu mulutnya terbuka, bibirnya bergetar. Suara tawa keluar dari mulut itu. Pertama pelan, lalu makin keras. Semua yang ada di situ, termasuk Pelangi Indah sendiri, tidak dapat menahan diri. Gelak tawa untuk kesekian kalinya terdengar riuh. Lembayung tersenyum lega. Tapi satu tangan tahu-tahu menyusup menjewer telinganya. Lembayung, Lembayung, dari dulu mulutmu selalu usil, dasar gadis nakal. Bersambung. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.